Di tengah dinamika geopolitik global yang semakin kompleks dan penuh ketidakpastian, dunia saat ini sedang menyaksikan sebuah perubahan besar yang tidak hanya memengaruhi hubungan antar negara, tetapi juga menyentuh fondasi utama perekonomian global, yaitu energi. Selama puluhan tahun, kawasan Timur Tengah dikenal sebagai jantung pasokan energi dunia. Negara-negara di kawasan tersebut menjadi penopang utama kebutuhan minyak dan gas bagi banyak negara industri, termasuk Jepang. Namun, kondisi itu kini mulai berubah. Ketegangan politik yang terus meningkat, konflik bersenjata yang belum mereda, serta ancaman terhadap jalur distribusi vital seperti Selat Hormuz telah menciptakan kekhawatiran serius di kalangan negara-negara pengimpor energi. Bayangkan sebuah skenario di mana jalur distribusi energi utama dunia terganggu. Kapal-kapal tanker yang membawa minyak dan gas tidak dapat melintas dengan aman. Pasokan tersendat, dan harga energi melonjak secara drastis dalam waktu singkat. Bagi negara seperti Jepang, situasi seperti ini bukan sekadar kemungkinan kecil, melainkan ancaman nyata yang dapat berdampak langsung pada stabilitas ekonomi nasionalnya. Jepang adalah salah satu negara industri paling maju di dunia dengan kebutuhan energi yang sangat besar untuk menggerakkan sektor manufaktur, teknologi, dan infrastrukturnya. Namun, ironisnya, negara ini hampir tidak memiliki sumber daya energi domestik yang memadai. Selama bertahun-tahun, lebih dari 90% kebutuhan energi Jepang dipenuhi melalui impor, dan sebagian besar berasal dari Timur Tengah. Ketergantungan yang sangat tinggi terhadap satu kawasan geografis ini menciptakan kerentanan struktural yang tidak bisa diabaikan. Dalam dunia yang semakin tidak stabil, bergantung pada satu sumber utama adalah resiko besar. Jika terjadi gangguan, baik karena konflik, embargo, atau bahkan bencana, maka dampaknya bisa sangat luas. Industri bisa terhenti, harga barang melonjak, dan masyarakat merasakan tekanan ekonomi yang signifikan. Dalam perspektif makroekonomi, gangguan pasokan energi tidak hanya berdampak pada sektor industri, tetapi juga dapat memicu inflasi impor. Ketika harga energi naik, biaya produksi ikut meningkat, dan pada akhirnya harga barang dan jasa juga ikut naik. Daya beli masyarakat menurun, pertumbuhan ekonomi melambat, dan stabilitas nasional bisa terganggu. Situasi seperti ini memaksa Jepang untuk berpikir ulang tentang strategi ketahanan energinya. Tidak cukup lagi hanya mengandalkan hubungan lama atau jalur pasokan tradisional. Dibutuhkan pendekatan baru yang lebih adaptif dan berkelanjutan. Dalam beberapa tahun terakhir, Jepang mulai mengambil langkah strategis dengan melakukan diversifikasi sumber energi. Strategi ini tidak hanya berfokus pada jenis energi, tetapi juga pada asal geografisnya. Jepang mulai mencari alternatif di luar Timur Tengah, dan kawasan Indo-Pasifik muncul sebagai pilihan yang menjanjikan. Di antara negara-negara di kawasan ini, Indonesia menjadi salah satu yang paling menonjol. Dengan sumber daya alam yang melimpah dan posisi geografis yang strategis, Indonesia menawarkan peluang besar sebagai mitra energi jangka panjang bagi Jepang. Indonesia bukan hanya sekadar negara dengan kekayaan sumber daya alam, tetapi juga memiliki stabilitas politik dan pertumbuhan ekonomi yang relatif konsisten. Faktor-faktor ini menjadikan Indonesia sebagai mitra yang lebih dapat diandalkan dibandingkan beberapa wilayah lain yang penuh gejolak. Selain itu, hubungan antara Jepang dan Indonesia sebenarnya sudah terjalin sejak lama. Jepang telah menjadi salah satu investor terbesar di Indonesia, dan kerjasama di berbagai sektor telah berlangsung selama beberapa dekade. Namun, kondisi global menuntut adanya peningkatan dan perluasan kerjasama tersebut ke tingkat yang lebih strategis. Hal ini tercermin dalam kesepakatan besar yang baru-baru ini dicapai antara kedua negara, dengan nilai investasi mencapai puluhan miliar dolar Amerika Serikat. Kesepakatan ini bukan hanya tentang angka, tetapi mencerminkan komitmen jangka panjang untuk membangun sistem energi yang lebih kuat dan berkelanjutan. Dalam jangka pendek hingga menengah, energi fosil masih akan memainkan peran penting dalam memenuhi kebutuhan energi Jepang. Oleh karena itu, sebagian investasi difokuskan pada penguatan rantai pasok energi seperti gas alam cair dan batu bara. Gas alam cair atau LNG menjadi salah satu komponen utama dalam kerjasama ini. Indonesia telah lama menjadi pemasok LNG bagi Jepang, dan hubungan ini telah teruji oleh waktu. Kepercayaan yang telah dibangun selama puluhan tahun menjadi modal penting dalam memperkuat kerjasama di masa depan. Dengan adanya kontrak jangka panjang, Jepang dapat memastikan pasokan energi yang stabil, sementara Indonesia mendapatkan kepastian pendapatan yang berkelanjutan. Ini adalah contoh nyata dari hubungan yang saling menguntungkan.
Di sisi lain, batu bara masih menjadi bagian dari strategi energi Jepang, meskipun menghadapi tekanan global terkait isu lingkungan. Untuk menjawab tantangan ini, kerjasama antara Jepang dan Indonesia juga mencakup transfer teknologi untuk meningkatkan efisiensi pembakaran dan mengurangi emisi. Dengan teknologi yang lebih maju, penggunaan batu bara dapat menjadi lebih ramah lingkungan, sehingga tetap relevan dalam masa transisi menuju energi bersih. Namun, yang paling menarik dari kerjasama ini adalah fokus pada pengembangan energi terbarukan. Indonesia memiliki potensi energi panas bumi terbesar di dunia, tetapi pemanfaatannya masih belum optimal. Tantangan utama dalam pengembangan panas bumi adalah tingginya biaya eksplorasi dan risiko investasi yang besar. Disinilah peran Jepang menjadi sangat penting. Dengan teknologi canggih dan kapasitas finansial yang kuat, Jepang dapat membantu membuka potensi besar ini. Selain panas bumi, kerjasama ini juga mencakup inovasi dalam teknologi penangkapan dan pemanfaatan karbon. Teknologi ini memungkinkan emisi karbon dioksida dari aktivitas industri untuk diolah menjadi produk yang memiliki nilai ekonomi. Pendekatan ini tidak hanya membantu mengurangi dampak lingkungan, tetapi juga membuka peluang baru dalam ekonomi sirkular. Ini menunjukkan bahwa kerjasama ini tidak hanya berfokus pada kebutuhan saat ini, tetapi juga pada masa depan yang lebih berkelanjutan. Tidak berhenti di sektor energi, hubungan antara Jepang dan Indonesia juga berkembang ke sektor teknologi tinggi. Dalam era digital, kebutuhan akan energi tidak bisa dipisahkan dari perkembangan teknologi. Pusat data, industri semikonduktor dan kecerdasan buatan membutuhkan pasokan listrik yang besar dan stabil. Dalam konteks ini, Indonesia dapat menyediakan energi yang dibutuhkan, sementara Jepang membawa keunggulan dalam teknologi dan inovasi. Kolaborasi ini menciptakan sinergi yang kuat antara sumber daya dan teknologi. Dari sudut pandang geopolitik, kerjasama ini memiliki implikasi yang sangat luas. Jepang dapat mengurangi ketergantungannya terhadap Timur Tengah dan memperkuat posisinya di kawasan Indo-Pasifik. Sementara itu, Indonesia mendapatkan peluang untuk meningkatkan peran dan pengaruhnya di tingkat global. Investasi besar dari Jepang juga memberikan sinyal positif kepada dunia bahwa Indonesia adalah negara yang stabil dan memiliki prospek ekonomi yang cerah. Dampak ekonomi dari kerjasama ini juga sangat signifikan bagi Indonesia. Masuknya investasi dalam jumlah besar akan mendorong pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan kapasitas industri dalam negeri. Selain itu, transfer teknologi yang terjadi akan membantu meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan mempercepat proses industrialisasi. Ini adalah langkah penting bagi Indonesia untuk naik ke level ekonomi yang lebih tinggi. Dalam konteks keuangan global, kerjasama ini juga membuka peluang untuk mengurangi ketergantungan terhadap mata uang asing tertentu. Dengan menggunakan mata uang lokal dalam transaksi bilateral, kedua negara dapat mengurangi risiko yang berasal dari fluktuasi nilai tukar. Ini adalah langkah strategis yang dapat meningkatkan stabilitas ekonomi dalam jangka panjang. Namun, keberhasilan kerjasama ini tidak datang tanpa tantangan. Bagi Indonesia, perlukan perbaikan dalam tata kelola, kepastian hukum, dan konsistensi kebijakan. Lingkungan investasi yang kondusif sangat penting untuk memastikan bahwa proyek-proyek yang direncanakan dapat berjalan dengan lancar. Di sisi lain, Jepang juga menghadapi tantangan domestik, seperti tingginya tingkat utang publik. Oleh karena itu, keberhasilan proyek-proyek ini menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa investasi yang dilakukan memberikan hasil yang optimal. Dalam jangka panjang, kerjasama ini memiliki potensi untuk membentuk ekosistem energi dan industri baru di kawasan Asia. Pengembangan energi hidrogen misalnya dapat menjadi langkah berikutnya dalam transisi menuju energi bersih. Dengan kolaborasi yang kuat antara Indonesia dan Jepang, bukan tidak mungkin kawasan Asia akan menjadi pusat baru dalam peta energi global. Pada akhirnya, kerjasama antara Jepang dan Indonesia adalah contoh nyata bagaimana dua negara dengan keunggulan yang berbeda dapat saling melengkapi. Jepang membawa teknologi dan modal, sementara Indonesia menyediakan sumber daya dan potensi pasar. Sinergi ini menciptakan hubungan yang tidak hanya menguntungkan kedua belah pihak, tetapi juga memberikan kontribusi positif bagi stabilitas ekonomi global. Di dunia yang semakin saling terhubung, kerjasama seperti ini menjadi kunci untuk menghadapi berbagai tantangan yang ada. Pergeseran peta energi global bukan hanya tentang perubahan sumber pasokan, tetapi juga tentang bagaimana negara-negara beradaptasi dan bekerja sama untuk menciptakan masa depan yang lebih stabil dan berkelanjutan.
Dan dalam konteks ini, Indonesia dan Jepang sedang berada di garis depan perubahan tersebut, membentuk arah baru bagi dunia energi di masa depan.